the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Ilmu itu Oke. untuk aku ya. Ya, ilmu tadi untuk apa? Untuk aku itu 10% bisa mengubah tabiat. Bisa apa? 10% aja yang bisa merubah tabiat. Termasuk pondok pesantren, ilmu itu tidak bisa mengalahkan apa itu pembawaan dari Yang Maha Kuasa. Gak bisa. Pembawaan dari Yang Maha Kuasa lah, Oke. lahir lah istilahnya kan. Iya. Nah, Jadi itu ilmu itu ternyata orang itu harus menyikapi bahwa semua itu kalah dengan takdir Yang Maha Kuasa. Iya. Oke. Itu. Karena memang setiap orang kan berusaha, Pak Bos. Ya. Itu yang saya amati. Iya, karena setahu memang saya setiap orang kan memang menganalisa, mengamati tentang kehidupan, tentang gitu. banyak hal, tentang dirinya sendiri kan Ya, seperti itu. itu. Terus siapa? What is your name? Siapa namanya? Aufa. Aufa, ya. Oke, viewer, narasumber ini namanya Pak Aufa dari Kalimantan Tengah, ya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tapi- Tengah, tapi, tepatnya Palangkaraya. Palangkaraya, Tanah- originally from Banyuwangi, From Banyuwangi. ya, aslinya dari Dari Banyuwangi, Banyuwangi. ya, karena Sudah 43 tahun. 43 tahun. Nah, ini cerita hidup ini ya susah lah, sedih, ibaratnya ya banyak sedihnya lah daripada senangnya. Saya ini pertama dulu kan kata-katanya itu minggat. Minggat ya, Iya, minggat. go away from home. Go Ya. from home Iya, misalnya. kalau Minggat bahasa itu kan Inggrisnya, ya. ceritanya ini kan Panjang. panjang lah istilahnya kan. Saya minggat itu karena sekolah saya nggak tamat. Oke, kenapa nggak tamat? Ya karena faktor Karena ekonomi. yang tadi saya dengarkan sawahnya berhektar-hektar. Itu mbah saya. Kan Mbah bisa Nggak bisa lah. mengalir ke cucunya. Enggak, mengalir ke cucunya memang mengalir sebagian kecil. Ini Iya. cerita kehidupan. Ya mungkin cucunya boros atau mbahnya boros. Enggak, itu salah satu yang cucu yang boros tadi salah satu, bukan untuk saya. Kalau saya itu beda cucu. kebahagiaannya sedikit, Oh. ya kan? Bagi yang disenangi tadi, ya kan? Boros gitu loh. Kalau diberi sawah dijual, karena apa? Pola pikir beliau itu tidak mau kaya, karena orang pondok pesantren itu ya bukan semuanya kan, itu ada yang berpikir itu apa sih artinya harta itu. Iya. Nah itu pondok pesantren, makanya saya ini termasuk ya ada sedikit trauma lah, karena kehidupan ini kan harus berlanjut. Iya. Kalau cuma terputus dari situ aja kan ya kasihan lah yang di Iya. belakangnya kan. Sedian lo ya, fenomena pondok pesantren ternyata bisa mempengaruhi pola pikir Pak Aufa ya. Iya, pola pikir memang fenomena pondok pesantren mempengaruhi pola pikir untuk duniawi itu kurang diperhatikan. Ya, Padahal kurang kita hidup nih kan Di kalau mau dunia berlanjut, kan dunia juga iya, Akhirat akhirat juga juga iya. Itu Itu kan balance ya, seimbang ya. Kan Oke. gitu. Untuk kameramen ini saya dapat kameramen baru nih. Dari mana asalnya? Dari Mojokerto. Mojokerto ya. Jadi saya dapat tamu-tamu yang istimewa hari ini. Jadi tamu dari Mojokerto, beliau juga ternyata keponakan saya. Dan dia menikah berapa kali? Baru 2 kali. Baru dua kali. Baru 2 kali. Iya. Belum 5 kali. Putranya berapa? Baru 3 orang. Baru 3 orang. Terus yang di sana juga ada tamu istimewa juga dari Jambi. Bisa diceritakan kenapa sampai terdampar di Jambi? Monggo. Ya guyu lek tak kok mau ngono. Iya, gak apa-apa. Ini kan Bukan. untuk masukan untuk viewer saya, Ya, penonton saya itu secara- ada di Malaysia juga Ya, loh. secara akal mungkin bisa dijelaskan. Ya kan? Iya. Ya, Ayo monggo. penjelasannya seperti apa? Iya, kenapa terus menikah berapa kali? Hidupnya seperti orang mimpi aja. loh. Iya, memang tanpa ada konsep tiba-tiba ceritanya gini Iya, kan. kalau kita kan masyarakat kecil ini sebetulnya nggak pernah mengkonsep. Iya. Jadi mengalir kayak air mengalir, Iya. jalani apa adanya Ngikuti, kan. iya. Ikut lah istilahnya. Di mana istilahnya ada
ya berita baik mungkin seperti burung istilahnya kan. Oh di sana ada padi menguning, berangkat ke sana. Mungkin Iya. ceritanya seperti itu. Iya. Terlepas dari Saya pengen tahu suaranya narasumber yang satu yang dari Jambi itu gimana. Heeh. Kalau saya ini apa ya, pola pikir saya ini enggak terlalu apa ya, neko-neko. Masalahnya apa? Karena Boleh minta rokok? ya apa? di samping pendidikan sangat minim, nah, kita ini modalnya cuma apa ya? Bonek, bonek Ya, nekat. bonek, istilah Surabaya bonek, ya kan. Jadi ya namanya manajemen, apa bisnis itu yang penting kita jalani aja. Kurang begitu mengenal lah Dalam istilahnya. gak begitu mengenal. Iya. Yang nama itu karena memang Jadi, ya ya situlah di kita kelompoknya orang yang mungkin di menengah ke Oke, bawah. viewer, ternyata obrolan kita sangat menarik ya, terus berlanjut. Padahal ini waktu sudah larut ya, karena apa namanya, datangnya apa namanya, narasumber ini juga malam. Kenapa kok sampai datang malam ke sini? Ya memang schedule-nya seperti itu. Iya, apa pesawatnya itu berhenti di tengah Ini kan jalan? dari Blitar tadi. Oh, dari Nah, Blitar. Karena kereta apinya itu memang berangkatnya harus jam 11. Iya, Ya sampai sini jam 9 dan ya syukur alhamdulillah. alhamdulillah. Masih diberi. Terus pelayanan kereta api gimana ya, sekarang? kalau kereta api itu luar biasa lah. Saya Bagus ini kan ya. artinya lahir di era Pak Karno tahun 59 saya lahir. Oh, ya sudah Artinya tua saya, ya. iya, artinya saya ini menjalani kehidupan dari masa ke masa itu tahulah zaman zaman Pak Harto seperti apa, zaman 65 seperti apa itu sedikit banyak saya mengerti. Iya. Setelah besar, waktu kecil baru melihat. Tapi setelah besar, oh kejadian yang dulu itu seperti artinya itu seperti itu toh. Nah, itu tahu gitu loh. Iya. Nah, selanjutnya kan zaman Pak Harto, era 80-an, seperti apa, itu masih ada lah bayangan teringat sedikit itu. Ya, makanya saya sering ngomong sama anak-anak sekarang, kamu enak. Zaman pernah ditendangi koramil enggak sampai Mas? Ditendangi koramil. Kok bisa? diantem-antem kurang. Iya. Mau saya, buasan. Kenapa? Ya, melihat orang judi. Oh. Melihat orang judi aja waktu itu dipukuli karena saking kerasnya. Ya, mungkin Ya, waktu itulah istilahnya. aturannya. Amri ya. Ya, era Orde Baru ini Agak keras ya. sangat kasar. Ya. Kalau Tapi saya pernah ditendangi koramil. ya, Jadi habis ditendangi disuruh nyabuti rumput di depan kantor tapi koramil. untuk kenakalan waktu muda narasumber dari mana itu, Kalimantan sama Jambi itu gimana? Bisa diceritakan nggak? Kalau kenakalan sih relatif ya biasa-biasa aja lah. Misalnya, Nggak ada misalnya kayak main perempuan. enggak, main perempuan enggak. Namanya pemuda-pemuda agamis kan apa sih Itu tetap ada kontrol ya. Iya, tetap terkontrol. Ada koridor yang memang harus ini. Walaupun istilahnya kan, walaupun waktu itu masih muda ya kan, masa-masa yang istilahnya cari apa itu namanya? Cari jati diri. Cari jati diri lah istilahnya. Itu nggak seperti orang-orang lain lah, masih terkontrol. Saya ini kalau kumpul itu sih semua orang kumpul sampai ibaratnya WTS pun pelacuran saya ini mendekat istilahnya kan. Artinya Mendekat. apa? Bukan saya mendekat Ya, itu tapi kan kesetrum. bukan, saya nggak bisa kesetrum karena sudah ada pondasi. Oh ya, ada ini. Saya ya, kepengen tahu batas-batas ya. kenapa orang itu kok bisa sampai tercebur ke situ tuh kan kepengen tahu. Jadi saya harus mepet dulu. Oh, ternyata orang yang kita anggap sebelah mata, kita pandang sebelah mata itu tidak semuanya jelek kok. Iya. Memang kalau pandangan orang mungkin boleh jelek, Iya. tapi sebetulnya orang itu keterpaksaan aja. Iya, iya, iya. Bukan artinya Situasional, niat, ya. situasional. Bukan artinya punya niat yang harus masuk ke situ tuh bukan. Bukan ya. Ada yang tertipu, ya kan? Ada yang memang istilahnya keterpaksaan. Iya. Saya kan nanya, Mbak, sampai kok bisa sampai di sini ya? Apa masalahnya? Kenapa ya? Saya ini Mas, jawabannya kan ditinggal oleh suami saya sudah 8 tahun.
Iya. Saya punya anak dua, kerja susah. Iya. Ya akhirnya saya dibawa kawan, ini betul saya dibawa kawan. Iya. Itu mau kena saya ada mas, Iya. Quran saya bawa. Dulu Iya. saya dirayu istilahnya kan kerja di toko. Iya, ternyata Tahunya terdampar di ternyata situ ya. istilah seperti ini. Ya nggak apa-apa lah mungkin Itu nasib saya. itu apa pelacuran di mana itu? Itu di Kalimantan Tengah lah. Oh, Kalimantan Tengah kan memang banyak orang Jawa yang jadi pelacur ya. Iya, di sana ya banyak lah orang Jawa. Kita tidak sebut orang mana-mana. Itu Iya. kan. Menyebut. Karena saya sendiri pernah lihat di Kalimantan itu, Kalimantan Timur juga banyak orang Banyuwangi, orang Jember. Iya, ya sudah jangan bilang orang banyak yang penting Iya, pada iya. intinya Orang Jawa. orang Jawa lah istilahnya kan. Iya. Tapi ya nggak semua orang Jawa seperti itu. Ya, tapi yang saya amati sendiri orang Jawa itu memang kuat dan nekatnya itu tinggi dan orang Jawa itu banyak mengalah. Itu seperti apa menurut narasumber? Ya memang bener lah orang Jawa itu dimanapun tempat itu jadi bapaknya suku-suku. Karena orang Jawa memang tidak pernah bikin keributan, yang ini yang itu. Andap asor. Orang Jawa itu ya pakai hati kan berpikirnya itu, bukan selalu pakai akal enggak. Iya. Akal ya, tapi habis itu turun ke hati, Iya. dihitung berhitung. Iya. Untung ruginya kalau ada masalah. Iya. Tapi kalau nggak ada masalah ya enjoy-enjoy aja lah, ya Iya. sama aja. Jadi orang Jawa itu lebih ini ya, lebih ke hati ya, lebih nurani yang jalan ya, lebih banyak apa tegur dirinya sendiri Iya. lewat hatinya. Aku harus begini. Kalau bahasa kerajaan mungkin dulu pernah sampai protes ya, kan itu namanya menggali. Menggali. Artinya Iya. apa? Berpikir pakai hati, Iya. ya kan? Dihitung-hitung baru mengeluarkan kebijakan. Oh seperti ini loh hidup tuh. Iya. Oh kalau aku seperti ini seperti apa? Iya. Kalau aku jadi dia seperti apa? Kalau dia jadi aku seperti apa? Itu orang Jawa itu berhitungnya Seperti itu ya. Jadi makanya ada kata-kata ojo dipenggalih loh gitu. Ya. Maksudnya ya Ya aja diambil hati. iya, Jangan jadi diambil diambil hati. hati. Namanya Oke, pengaruh. viewer, apa namanya, kameramen juga harus tahu karena kameramen itu bener masih muda ya, tapi sudah berapa janda yang dihabiskan ya. Ngaku ya, karena di kampung sana juga banyak janda-janda yang sudah dipacari ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kehidupan ya kan. Ya itu tadi yang kata narasumber tadi harus punya koridor ya, nggak sampai kebablasan kan gitu. Iya. Oke. Kalau orang dulu bilang tuh wet. Wet Hah? apa itu namanya? Apa? Punya wet, punya aturan. Oh, wet ya, zaman dulu ya ada kata-kata itu, Wet. punya aturan ya. Punya aturan. Jadi nakal yang terkontrol Iya. ya. Punya Oke. koridor orang sekarang kan. Iya. Rasanya sudah Ini- berbeda. Pak Alfa ini yang saya lihat sekarang baru ketemu, lama nggak ketemu, tapi wawasannya tuh luas sekali ya, sekelas profesor ya. Terus Pak Alfa hari-hari gimana? Apa di kampungnya, di wilayahnya jadi seorang misalnya kayak kepala desa atau apa? Ada jabatan seperti itu? Kalau saya ini kan pada intinya apa sih artinya sebuah jabatan? Iya, Yang penting saya harus berkarya. iya, Artinya yang bermanfaat Iya. kepada orang banyak. kepada orang banyak Nah, ya, itu bisa kata- menginspirasi banyak Itu orang. kata Al-Quran, ya Iya. kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat Ya, bagi orang lain. Nah, Ya, itu kan oke. seperti itu. Jadi Jadi saya di ya. kampung itu, ya Iya. kan di kampung di Kalimantan itu, saya nggak banyak ngomong, Iya, tapi saya banyak berbuat. iya, Jadi saya itu membukakan pikiran orang, orang ini nggak banyak ngomong tapi Iya. banyak berbuat. iya, Istilah kata di masalah kebaikan di masjid. Iya. Saya itu nggak mau. Ini tadi saya kan mau dipilih jadi ketua nih, ketua. Iya. Ketua takmir masjid di Malaka ditunggu-tunggu sebetulnya saya ini pulang. Tapi ya itu tadi lah, saya kan ngomong kita aja apa enggak enak familiar aja. Ayo Iya. kita rebut sama-sama iya. alam demokrasi. Makanya sampai itu kebalikannya NATO ya. NATO itu no action talk only ya, maksudnya kakek gedobos tapi actionnya nggak ada. Jadi sampai kebalikannya ya, berarti bagus sekali seperti itu. Makanya ini buat menginspirasi para viewer saya yang memang sudah apa namanya dari Sabang sampai Ya, Merauke. kalau di Iya. Palangkaraya itu Iya. kan saya ini termasuk istilahnya dianggaplah saya di warga itu dianggaplah istilahnya. Kalau Ya, saya ngomong, dianggap apa? artinya di apa ya? Dituakan. Iya, dituakan. Iya. Jadi kalau saya ngomong itu kan
diperhatikan, artinya diturut lah. Iya. Diturut. Jadi kan sering banyak yang ngomong, kalau ada yang jalan rusak segala macam itu kan masyarakat kalau saya tanya itu kan Mesti protes ya. protesnya apa itu, ini kan kerjaan pemerintah. Jadi saya bilang gini, kalau sampai berpikirnya seperti Iya. itu kan istilahnya sampai tidak merasa memiliki negara. Iya, betul. Padahal negara ini milik kita bersama. Iya, betul. Pemerintah itu kan cuma mengatur, artinya bukan duit si A si B yang jadi bupati atau jadi sekda, itu kan bukan. Iya. Nah, jadi kita tuh enak ya kita juga, Iya, betul. bukan siapa-siapa. Di depan kita kalau kita biarkan seperti ini seperti apa? Iya, apa masa nunggu Jokowi datang Iya. ya kan? Sedangkan pemerintah itu banyak Ya, yang kerjaan dipikirkan. ribuan kayak jalan, Iya. kayak yang lain-lain termasuk sosial. Iya. Ada istilahnya orang yang terlantar segala macam, Iya. itu kan urusan pemerintah itu. Iya. Jadi bukan kita aja yang kita Pak Alfa ini kayaknya bisa jadi pengganti Jokowi nih 2024. Bisa Iya. bisa sih kalau dipilih. Iya, karena memang iya wawasannya bagus ya, terus apa kedepannya bagus untuk negara dan bangsa ya, terus bisa ngomong wong cilik ya kayak gitu, dan bisa ngamati setiap ada sosial yang perlu diamati kan seperti itu ya. Ini Terus nanti kalau misalnya ini bukti HP warga kan. Ini tadi kan RKM namanya. apa itu? Grup. Nah, ini Iya. ada grup RKM. Iya. Nah, ini kan grup RKM. Jadi kan tadi saya komen nih, Iya. komen di RKM nih. Iya. Nah, ini tadi kan ada masalah RKM itu rukun kematian. kematian. Wah, udah siap mati nih. Iya. Artinya ya bukan siap mati sih, Iya. namanya rukun kematian, namanya orang hidup itu kan. Siapa ya kan siapa? Iya, bukan siap mati sih. Cuma sementara ini kan Iya. bukannya nggak siap gak siap ya memang Ya pasti mati kan. pasti mati. Iya. Jadi kan Mau nggak mau pasti berhubung dijemput saya- juga. berhubung saya di Jawa ya Iya. kan, jadi saya ngomong mohon maaf saya nggak bisa hadir malam Jumat. Malam Jumat saya masih di Jawa Tengah, di Jawa tengok adik sakit. Iya. Ini kan jawaban orang-orang nih. Iya. Ya cuma saya titip pesan, Iya. kalau memang terpaksa harus diganti, tolong pikirkan yang masak-masak, jangan nanti ada yang tersinggung. Karena pengalaman saya melihat kan di sana ada tuh Iya. masjid di sebelah tuh Iya. umatnya Heeh. agak terbelah. Mm-mm. Nah, karena apa? Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Aku kan Iya. komen di situ. Nah, ini orang-orang nih. Oke. Nah, Jadi ini Nah. ketua masjid mau diganti. ketua masjid itu mau diganti, maunya itu saya orang-orang Oh, itu. gitu. Jadi saya ngomong lakukan dengan seikhlas mungkin. Jangan sampai ada yang meraju, tahu lah. Iya, tahu. Nah, meraju. Apa arti sebuah pergantian kepemimpinan kalau umatnya masih kada bisa bersatu? Nah, Iya. jadi kan kalau saya sih pakai filosofi sholat ya. Nah, Iya. sholat itu apa? Berdiri bersama, rukuk bersama, sujud bersama, bersama. kalau bisa Mati salam bersama. bukan salam pun bersama. Karena salam itu jelas nggak bisa bersama. Iya, Karena betul, apa? betul. Ada makmum masbuk namanya Iya, itu, oke. yang artinya imam sudah sholat, Mm-mm. dia datang sudah dapat 1 rakaat, Iya. ya kan? Dia baru muncul. Baru muncul. Ya enak yang familiar aja lah, kayak Iya. yang udah-udah. Oke. Nah, artinya nggak perlu ada pergantian. Ini namanya Pak Dayat. Woi, bijak banget beliau. Iya. Mas toh, jadi ini yang ditunggu-tunggu. Kayak Buya Hamka jualah jadi silahkan. Iya, ya bagus juga. Itu kan memang biasanya dari orang-orang itu kan Jadi konco suara itu terkumpul. Konco kuli. Memang aku kan ya sekolah PKI nggak tamat. Iya. Ya kan. Master Ali. Iya. Tapi ya koncoku terus terang memang rata-rata S2 bisa. Iya. Jadi S2 itu kadang-kadang aku ngomongin itu. Sampai ini S2. Kenapa saya nggak ilmiah? Kalau ngomong, iya kan? Jadi Ya kadang dia adaptasi lawan bukan, bicara itu artinya siapa. kan gini, saya ini kan di kampung itu Iya. selalu memikirkan orang lain. Iya. Artinya kalau ada keluh kesah Mm-mm. warga, itu saya prihatin. Mm-mm. Di situ ada masalah, ya kan? Mm-mm. Orang yang menyerobot tanah. Mm-mm. Memang saya orang baru, Iya. ya kan? Tapi kan saya gelisah saya di 21 tahun di kampung itu merasa gelisah. Kenapa? 21 tahun. Iya, di kampung saya yang ada Iya. ini Itu dulu kan majemuk kan? iya, Nggak dulu cuma orang pindah-pindah. Saya Kalimantan merasa aja, kan? saya utarakan saya ini betul
kegelisahan saya itu ada Pak. Apa? Ini loh Pak, ini kan tanah ini istilahnya kalau warkah itu Pak, warkah sampai ngerti nggak? Jadi warkah itu kadang uang S2 gak ngerti. Apa jadi? Gue ngerti warkah. Aku nggak ngerti juga. Nah, aku juga makanya, S2. iya, Iya. S2 Karena juga itu gak kan- ngerti. Jadi Iya, tanya. itu tanah wakaf atau gimana? Bukan nanti tuh. Jadi tanya apa warkah-warkah itu? Iya. Ya kan gitu. Hmm. Ya itulah Pak, artinya seseorang itu ada kelebihan ada kekurangan. Iya. Ya kan? Sampean boleh Plus minus. memang ijazah sampean S2, tapi sampean saya tanya warkah aja nggak bisa. Sudah lah. Ya, kan? Ya karena memang mungkin pelajaran itu juga nggak ada. Iya, itu dipelajari pertanahan. Iya kan? Iya. Jadi di pertanahan. Kadang-kadang orang ya ini S2 pasti tahu segala hal. Padahal Iya. jurusannya orang kan Iya, beda-beda. beda-beda. Seperti saya jurusannya Makanya, bahasa. Kadang-kadang jurusan bahasa kadang-kadang diajak demo. Hmm. Padahal yang demo itu biasanya kan jurusannya hukum. Iya, sosial politik. Iya, ya. sospol kan kayak gitu. Itu orang nggak Jadi ngerti. wong itu muring Nur, ada S2 Nur. Iya. Sampean itu ini gini Pak ya, sampean coba didengari kalau ada orang ngomong tuh. Aku ngomong. Iya. Saya ini memang orang bodoh, tapi saya kan istilahnya kalau untuk orang kuliahan, ibarat saya berbicara ilmiah. Artinya apa? Kita ukur dulu warkahnya seperti apa, baru kita nanti lapor. Kalau saya ini bukan istilahnya memprotes harus menang itu enggak, cuma saya kepengen tahu artinya ini benar apa enggak, gitu loh. Diukur dulu warkahnya, warkah itu sampai ngerti enggak? Warkah itu asal usul pembagian tanah dari hutan. Stop kita dulu. bagi. Viewer, ternyata warkah itu asal usul pembagian tanah ya, catat ya. Iya. Karena memang seperti ini kan yang mempelajari kan yang apa namanya ilmu pertanahan, ilmu ukur, juga sosial politik juga mengamati seperti ini. Tapi kan apa namanya Ya, tapi kan orang lah, nggak dia tahu. masalah Nur, boleh uang Nur. Cari orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Siapa ini ku cari? Oh ini, ini cukup ini. Ku datangi aja, Mas, ini ada masalah gini-gini. Jadi ku jelaskan. Oh itu salah, itu tuh penyerobotan. Dia bilang gitu. Enggak ada warkah di Kalimantan itu kayak tutup botol. Tutup botol seperti apa? Ya lurus baru belok gini, baru belok gini, itu kan namanya tutup botol dan bilang itu. Iya. Itu nggak ada. Kalau di Palangkaraya ini kan hutan, Iya. pembagiannya itu pasti lurus, nggak ada jalan yang Mana belok-belok. Pak narasumber, itu tadi kan hutan ya. Ya, Terus bagi-bagi itu siapa yang bagi? ya ada tukang baginya, ada dulunya Oh, pemimpin, dulunya awalnya ya. yang tukang Kan membagi ada itu. hak ulayat apa itu. Oh itu saya kurang mengerti, kalau hak Iya. wilayah itu lain lagi bidangnya, Iya. saya nggak tahu. Karena penduduk Nah, asal. jadi ngomongin nggak akan bisa menang, sampai nggak, loh Pak, saya ini terus terang aja, nggak ada saya pamrih seperti ini untuk cari duit, nggak ada Pak. Satu rupiah nggak kepengen, cuma hati saya ini mungkin apa seperti apalah. Saya kalau melihat warga itu istilahnya kesakitan Pak, saya ini merasa berdosa. Itu saya Pak, aku bilang gitu. Jadi jangan sama ngomong menang, berjuang aja belum. Kok sampai ngomong nggak akan menang itu loh. Saya kan sudah tahu kalau itu kehendak warga Pak, walaupun sertifikat batal demi hukum. Sampai tahu nggak istilahnya? Sampai S2 kok harusnya lebih pintar jauh. Saya ini kok bingung mana sampai ini. Tadi ngotot S2 ya. Mm-mm. Mestinya ditanya dia S2 jurusannya apa? Ya, Kan enggak, artinya gitu. gini, enggak usah Gak tanya dulu. semua S2 Dia itu orang bisa. pemerintahan. Oh, pemerintahnya pasti Iya, bisa kalau kayak nah, gitu. Orang pemerintahan. Iya. Orang istilahnya apa namanya pemerintah daerah, Iya. Pemda, ya kan? Iya. Cuma bidangnya saya nggak tanya. Sekarang sudah Iya. pensiun. Tapi kalaupun bidangnya apa, tapi kalau dia sudah orang Pemda pasti tahu, Bro. Ya, harusnya makanya disitulah saya makanya kan sampai ini S2 mantan pegawai. Iya, tahu pasti. Nah, harusnya sampai ini kan lebih cerdas, lebih mengerti. Saya ini nggak ada apa-apanya sama Pak. Tapi ya itu tadi. Kenapa sampai ngomong seperti ini? Saya sekolah. Iya. Sekolahnya apa ya? Sekolah sama orang, pengalaman itu. Iya. Artinya kita ukur dulu warnanya seperti apa. Iya. Kalau melebihi dari 200 berarti itu memakan. Iya. Walaupun sertifikat Pak batal demi hukum. Itu kalau urusan tanah itu kalau nanti mati udah gede.
Ah, itu kan urusan belakang. Itu Oh, kan kita urusan belakang. kita itu kan sekarang urusan akal. Iya. Kalau urusan itu kan urusan agama, nanti kita Iya. kesampingkan dulu kan. Kita berbicara akal, berbicara agama kan. Iya, tapi semua tuh ada sangkut pautnya. Iya jelas, bro. ada sangkut Iya pautnya kan? jelas. Tapi yang kita hadapi ini Soalnya kan aku sendiri punya banyak teman yang matinya itu kejepit bumi. yang kita hadapi ini Iya. orang non Muslim. Muslim, Oh, itu. kalau gitu ya logisnya kalau masuk. kalau di Jawa mungkin, kalau di Kalteng itu kan multi agama ya, Iya. multi etnis. Di Iya. sana itu ada Kristen, ada Hindu, ada Kaharingan, ada Buddha, ada Islam. Oke, di sini tadi ada Kaharingan itu apa? Nah, Apa abangan atau itu gimana? Kaharingan itu termasuk agama nenek moyang orang Kalteng. Oke, jadi itu Tapi memang pada prinsipnya animisme. iya, Dia iya. menyembah ke Iya. hal-hal yang gaib seperti Gaib. kayu, Iya. seperti apa. Dia kalau dikatakan Hindu dia nggak mau. Nggak mau. Nah, dia tapi dia Mhm. nggak punya. Berarti kayak Nggak yang punya menyembah Alkitab. matahari juga ya. Enggak. Kalau matahari enggak, cuma seperti itu mungkin. Iya. Karena dia nggak punya Alkitab. Iya. Nah, syarat untuk jadi agama resmi Indonesia itu kan harus ada Alkitabnya. Iya. Dan kalau Islam Tuhannya ada. Islam Al-Quran, Iya. ya kan ada hadisnya. Iya. Kalau Kristen kan ibaratnya Taurat, siapa? Iya. Injil. Injil, istilah Hmm. katakan seperti itu. Iya. Itu orang Kaharingan itu nggak mau dikatakan seperti itu. Iya. Karena dia punya Punya kepercayaan parameter sendiri, sendiri. kepercayaan sendiri Nah, ya. Terus saya Oke. nanya, Mas, Bapak itu kan artinya sekarang agama itu kan Hindu Kaharingan. Enggak, Pak, itu cuma integrasi aja. Oh, seperti itu. Nah, itu agama-agama di Kalteng itu seperti Oh, itu. gitu. Nah, termasuk ada acara pesta tewah. Itu pesta tewah itu pestanya orang agama Kaharingan. Oke, ada pesta kewah ternyata. Tewah, pesta tewah. 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 Oke. Nah, itu Tewah agamanya itu orang Kaharingan itu. agama orang Kaharingan. Tapi kan Jadi- kita kan ini Nah, saling menghormati kan, Iya, Bro. konon dulu, Iya. waktu dulu, kalau orang ada pesta tewah itu harus ada korban Manusia. Iya. kepalanya itu. Iya. Jadi kalau orang Kaharingan itu bilang istilahnya kan, nah karena kita ini yang seperti itu kan biasanya bangsawan. Iya. Bangsawan itu maunya di akhirat sana ada pembantunya. Iya. Nah, makanya pembantu itu tadilah yang kita ikut sertakan, kita bunuh. Dibunuh ya. Ah. Oh, kejam sekali ya. Itu menurut anggapan dia, Iya. ya kan? Itu agama Kaharingan. Kaharingan Kalau ya. itu sih enggak. Iya, jadi ini ada masukan yang baru buat viewer saya karena ya memang viewer saya ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Cina, ada yang Konghucu kan seperti itu. Ternyata ini ada muncul Kaharingan. Kaharingan Ya. itu Tapi kan kita kan untuk saling menghormati ada kan, Bro? ya jelas lah. Iya. Kalau Islam kan selalu menghormati. Mm. Urusan agama urusan Iya, itu. agamamu, Itu hak kan, agamaku. hak individu Iya. seseorang. Istilah kata kan kayak itu. Nah, kita kalau di Kalteng itu apa namanya itu, pokoknya paling toleransinya tinggi lah. Toleransinya tinggi Iya. ya. Jadi tidak masalah agama itu urusan masing-masing. Iya, Tapi toleransi antar manusia itu Iya. bagus. iya. Artinya apa? Kalau hari raya itu kan kelompok yang Hindu, kelompok Buddha, kelompoknya orang Kristen itu pada silaturahmi ke orang Islam. Iya. Orang Islam nggak pernah silaturahmi ke mereka. Ada sih kalau Iya. musim istilahnya hari Natal, Iya. biasanya kan tahun baru itu Iya. dia mengundang, datang Iya, dan datang. dia ngomong Uh-huh. walaupun dia itu Kristen tahu dengan Ini apa konsumsi halal. iya, jadi dia ngomong, Pak, ini saya ini pesan di catering. Mm-mm. Jadi sampai nggak usah, bukan masakan saya, Iya, termasuk pokoknya piring, gembori ya untuk termasuk makan. piringnya, termasuk semuanya yang ada ini bukan milik saya, Pak. Iya. Jadi sampai nggak usah khawatir Mm-mm. tentang makanan ini. Mm-mm. Saya tahu masalah orang Muslim, Mm-mm. nah, itu dijelaskan kalau Iya. orang Iya. sana. Jadi Ya berarti bagus sekali saya ya. anggap itu toleransi tinggi. Iya, juga. toleransi yang tinggi. Makanya cuma orang Kalteng itu kalau istilahnya kriminal, Iya. nah, seperti kejadian yang tahun 2001 itu, Iya. nah, itu kan itu memang kejadian berkali-kali bertahun-tahun itu, sehingga orang Kalteng itu, wah ini harus ditindak nih. Mm-mm. Kalau seperti ini nggak Mm-mm. bisa.
karena kita ini menganut budaya apa itu namanya ya, rumah betang. Rumah betang. Nah. Ada lagi kata yang aneh nih ya. Ya, Rumah betang itu rumah apa? betang itu kalau orang Kalimantan Tengah itu rumah itu yang besar. Oh, besar. Itu ukurannya sekitar 40 sampai 50. Jadi yang menghuni di dalamnya itu satu keluarga, banyak keluarga lah istilahnya, Iya. kan dari kelompok Banyak itu. kepala keluarga. Iya, itu Satu rumah betang. Satu Nggak ada rumah kamarnya. ada kamarnya, pokoknya satu rumah betang itu satu keluarga ada 20. Arti satu keturunan istilahnya. Bisa 20 kakek, ini terus ya. anak turunnya itu di situ semua. Nah, itu Bisa 20 kamar ya. iya, jadi Kayak rumah kos dong. iya, itu makanya di situ kan filosofinya itu rumah betang. Artinya sama di Indonesia sama di Indonesia itu gotong royong lah istilahnya. Iya, kebersamaan ya. Kebersamaan. Togetherness is the best one. Makanya Ya. kemarin itu ada sedikit selisih salah paham kan, Iya. dengan salah satu etnis. Iya. Ya kita nggak perlu kita ucapkan lah. Iya, etnis itu. udah tahu semua. Sudah tahu semua. Udah Itu rahasia kejadiannya umum. luar biasa. Iya. Waktu itu Dan saya mudah-mudahan nggak terjadi. nggak terjadi lagi. Waktu itu saya di tengah-tengahnya. Iya. Waktu berkecamuk karena Kenapa sampean kok gak terbunuh? Nah, karena saya kan orang Jawa. Oh, darah Saya- Jawa ya. Saya kan tidak ada Karena masa- mereka tahu kalau darah itu bisa dicium ya. itu Apa kan. dengan gelagatnya atau apa? Itu gelagatnya lah kalau saya menilai. Mm-mm. Tapi Katanya nggak dari tahu. jauh tuh udah bau gitu. Ya, bukan seperti itu sebetulnya. Oh. Itu perang mental aja. Oh sebetulnya. gitu, perang mental ya. Artinya ya perang psikologis lah istilahnya kan. Iya iya Nah, iya. itu. Jadi kalau orang sana itu menurut saya itu bukan, kalau orang etnis itu kan gampang. Iya. Pertama kulitnya kita lihat, suaranya bisa kita Bisa logat bicara. bukan bicaranya bisa kita dengar ya. Kalau saya kan asli Banyuwangi, tapi saya pada saat saya pulang ke Banyuwangi katanya ini kok Madura gitu kan. Ya orang Banyuwangi yang kemplok aja. Bukan, karena kan logat saya udah mulai ada masuk Ya, gitu. tahu aja. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan Jawa Jember ini nggak apa-apa. Iya tetap tahu ya. Saya pun waktu itu terusir sebetulnya. Iya. Karena Banyuwangi itu dianggap Madura. Madura. Jadi saya jelaskan, kalau sampai nggak percaya, ayo kita ke Banyuwangi. Banyuwangi itu Jawa, Pak. Mm-mm. Terlepas ada suku lain Jawa, kan Indonesia, Pak. Iya. Siapa Tapi kan yang melarang? Banyuwangi kan Osing, bro. Ya bukan, walaupun Osing kan Jawa juga. Iya. Kan gitu. Osing itu kan salah satu suku kecil aja. Iya. Pada intinya kan Jawa. Kan Iya. gitu. Terus Ikam sekarang ngomong apa nih? Ya kan ada istilah. Udah kan orang Pakai Kalimantan. bahasa Banjar nih. Ayo ya, menandak pakai bahasa Banjar sampai kapanpun. Iya. Ya, Ikam. Ikam kada tahu lah, ii. Kayak apa? Ajaknya ikan pun kayak apa? Iya, kada kawak. Iya. Ulun mah bubuhan, iya. Anak pepandangan apa? Banjar, ganal-ganal. Iya. Ikam nah halus, iya. Iya. Oke viewer, ternyata sangat menarik obrolan ini karena beliau kayaknya wawasannya luas dan beliau juga punya sesuatu yang memang bisa menginspirasi para viewernya The Inspirative TV Channel. Ya, jadi terus narasumber berapa tahun di sana, tinggal di sana? 43 tahun. 43 tahun. Mulai Terus, tahun how old 79. are you now? Berarti umur berapa sekarang? Nah, saya 63 tahun. Oh, sudah tua juga ya. Iyalah. Iya. Terus nih bini atau istri dari mana? Istri dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, Banjar ya. Suku Banjar. Iya, Banjarmasin ya. Terus kenapa sampai dapat istri Banjar? Ya, Karena memang mungkin pergi ke jodoh. sana itu ya. Mungkin jodoh. Jodoh Aja. ya. Terus itu berarti menikah sudah berapa tahun? Menikah mulai tahun 87. Berarti berapa tahun? Sudah 35 tahun lah. Oke, jadi kalau 35 tahun, 15 tahun lagi perkawinan emas. Oh, Ya, oke. berarti udah pertahanannya kuat sekali ya. Sedang saya sendiri perak aja kurang setahun. Ya. Tapi memang anu, Li. Ya, Rumah tangga itu memang dari laki-laki itu harus bijak. iya. Jadi kita itu nggak banyak ngomong, mengamati karakter seseorang itu kan bisa kita amati.
Mm-mm. Nah itu. Jadi saya itu sebetulnya kalau istri saya ini kan ya tingkat pendidikannya rendah lah. Iya, Mungkin SD aja istilahnya kan. iya, Ya itu kan pengaruh. iya pengaruh. Kalau kita jadi suami Mm-mm. nggak bijak itu cekcok terus. Iya, Tapi ya syukur saya ini kan orangnya ya istilahnya banyak diam. Kalau ada ini itu banyak diam. iya, Saya amati mana yang harus saya ucapkan, ada yang nggak boleh diucapkan. iya. Pada intinya memang namanya manusia itu walaupun kumpul Mm-mm. berpuluh-puluh Tahun, tetap- satu ranjang nah, berdua, ya tetap kan? masih belum bisa Belum bisa ngertiin Nah, kadang iya, pasangan ngerti, kita. iya, itu. Iya. Jadi pada intinya memang Yang kalau- sering terjadi ini pengalaman teman saya nih, Hmm. misunderstanding ya, salah pengertian. Tidak ngomong nggak nyambung kayak gitu, gimana itu? ya kita diam aja, sabar lah. Mau apa lagi? Sabar juga akhirnya fatal juga, ya kan? Kayak gitu. Enggak, karena kita itu kan nafsu kita ini kan kalau waktu emosi itu kan susah dikendalikan. Kuncinya kita harus sabar. Nanti yang Yang menjawab, mengendalikan siapa nafsu kita? iya, Kalau emosi kan setan berarti. Kan? iya, artinya kita namanya hidup ini kan pasti ada punya nafsu kan. Iya, Ya nafsu macam-macam lah istilahnya Iya. kan. Itu nanti kan kita harus sabar. iya. Yang menjawab nanti waktu gitu loh. Oke, time will answer Iya. everything ya. Jadi semuanya akan terjawabkan oleh waktu. Waktu yang ya. menjawab itu. Waktu yang menjawab ya. Jadi apapun yang kita Terjadi. hadapi itu Mm-mm. kuncinya kita harus sabar. Iya. Waktu nanti yang menjawab. Ya, kadang-kadang kan kita ada masalah pelik yang sulit Iya. yang sulit Yang susah. dipecahkan. Tapi sebetulnya prinsipnya kan tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Iya, Cuma ya itu tadi karena kurang kesabaran. iya, Mungkin merasa tidak bisa dipecahkan. iya. Tapi lambat laun Ya pasti dengan ya. berjalannya waktu. Waktu Makanya itu tadi saya bilang, waktu nanti yang menjawab. yang akan menjawab. Apapun itu Iya. waktu yang menjawab. Time will answer everything ya. Viewer ternyata tambah menarik ya kan. Karena kayaknya ilmunya keluar semua nih ya. Dari narasumber yang datang dari Palangkaraya. Ya, Jauh-jauh saya Nah, undang ke jadi Inspiratif saya TV channel. saya seperti itu Iya. tidak ada di buku kan. Iya, Cuma pengamatan untuk saya. iya. Tapi pengamatan ini kan menarik Kak. Semua orang juga ada pengamatan-pengamatan yang memang tapi itu keluar pengamatan saya Iya. untuk keluarga saya. Itu Iya. sebenarnya kan. Tapi itu menarik juga dipelajari oleh orang lain karena memang pengamatan itu juga analisa, juga riset kan. Namanya orang pengamatan itu riset bahasa ininya, Makanya. bahasa kerennya kan. Iya. Makanya kuncinya itu sabar. Kuncinya orang hidup itu sabar. Terus sabar itu ada batasnya nggak? Ya, itu tergantung lah. Iya. Kata orang kan sabar itu ada batas. Ternyata Itu- enggak kan? Itu ya tergantung kita melihatnya masalahnya apa. Iya, di sisi Kalau mana? masalahnya istilahnya memang harus nggak ada batasnya, Mm-mm. ya nggak ada batas. Tapi kan kata-katanya orang itu kadang-kadang itu sabar ada batasnya. Itu kan Iya. melihat masalahnya. Iya. Kalau menyangkut harga diri, Iya. mungkin kan nggak bisa istilahnya. Iya. Tapi kalau yang lainnya, ya sabar itu perlu. Iya. Nggak ada istilahnya yang Saya mengatakan sendiri sabar. merasa apa sih harga diri itu aku memang aku wis gak karu-karuan, aku rusak, aku gak ada harga diri gitu ya apa? Ya bukan. Biar wis orang mencaci maki aku terserah kayak gitu itu ya apa? Ya nggak apa-apa, itu istilahnya bukan menyangkut harga diri. Sekarang gini contohnya ibaratnya. Nah, kita ini ibaratnya kan kadang berbicara hukum itu kan berbicara bukti. Iya. Tapi di atas hukum kan masih ada norma, ada Iya. etika kan istilahnya. Iya. Sekarang umpamanya kita polisi, saya ini bisa menjebloskan orang Iya. yang nggak salah bisa kupenjarakan Iya. karena berbicara bukti. Iya. Umpamanya saya main sulap, seret ini tangan saya pegang narkoba. Iya. Seret, saya polisi ibarat Hmm. katakan, Hmm. saya mau menjebloskan kalian. Ini Hmm. saya main sulap mau masuk ke kantong Mm-mm. sampean kan nggak kelihatan. Bisa. Setelah Iya. masuk kantong ini buktinya. Iya. Makanya masih Iya, ada bukti, norma, ya. ada etika kan. Oke. Nah itu. Jadi sebetulnya hakim itu kan memang ada psikologis. Iya. Jadi memandang orang ini benar apa enggak orang ini kan hakim bisa tahu tuh. Mm-mm. Jadi nggak sembarangan. Nggak asal, Nah, ya. nggak asal.
memang kalau berbicara hukum berbicara bukti, Iya. ya kan? Mm-mm. Tapi hakim nggak seperti itu. Nggak seperti itu, dianalisa. Iya dianalisa, makanya ya kan sekarang kayak orang karcis nih umpamanya, Iya. kan sekarang ini banyak mafia-mafia. Iya. Umpamanya kita ini bepergian, istilah katakan bepergian. Heeh. Kita ini dari motor yang ini ke motor yang ini, pada dipindah lah. Padahal tadi sudah ditanya mau kemana Pak ibarat. Oh saya mau ke Jember, ternyata dari Kalibaru itu kan karena penumpangnya nggak ada dipindah. Iya, Ya, karena saya takut rugi Nah, kan. saya tahu bahwa yang pindah ini memberi duit, tapi tidak ada bukti karcisnya. Mm-mm. Tapi hati kan melihat, Iya, mata melihat, iya, saya tadi sudah dibayar. iya. Tapi ternyata saya kan dipermainkan. Suruh bayar buk- lagi. Suruh bayar lagi. Mana karcisnya bilangnya? Oh, tak tempelin. Lah ya makanya itu kalau berbicara hukum, berbicara bukti. Iya memang. Iya kan? Iya, Tapi hakim nggak seperti itu. iya. Iya kan? Karena menimbangkan Narasumber pernah jadi hakim. ya enggak. Cuma artinya mengamati. Ya enggak, cuma artinya mengamati yang sekarang Iya. berkembang ilmu. Iya, karena kan? memang seorang hakim, ya seorang guru juga punya psikologi kan, bro. Iya. Ada mata Ya, kuliah enggak, dulu iya. psikologi anak didik. Ya enggak, artinya gini, istilahnya ini kan masalah itu kan Iya. bilang sampean apa tadi itu? Apa? Sesuai dengan keilmuannya. Iya. Artinya seorang S2 kan Heeh. belum tentu sampai tanya masalah ini, Ini tahu. tahu ya, Nah, karena saya nggak tadi- semua serba bisa. Iya, makanya tadi yang saya bilang itu kan masalah hukum, Iya. ya kan? Hukum itu kan kalau Tapi berbicara sampean itu hukum, bukan berbicara S2 lagi kayaknya, S4 kayaknya. Iya, S karena S kayak- dong. Iya, kayaknya saya lihat, saya amati kayak ini one stop shopping ya, kayak supermarket yang serba ada ya kayak gitu. Profesor ini. Iya, profesor. Cuman gelar aja yang nggak dapat, tapi ini pola pikirnya udah sekelas doktor, profesor kan kayak gitu. Terus apa namanya? Di Kalimantan sendiri. Kopi ini mau direk. Iya, kopi. Oke, ini apa namanya? Apa kameramen stop dulu. Kak, Aku kemana kasih tahu. Oke, viewer, obrolan sudah saya pikir sudah cukup sekian karena memang banyak hal yang kita gali dari narasumber yang datang dari Palangkaraya. Oke, see you next time. Ayo ikuti, see you next See time you next time. at the same time At the same time. and same channel. And same channel. Goodbye. Goodbye. Iya.